Baiklah, perkenalkan nama saya Yehuda Gabriel Wowor, mahasiswa semester 3, jurusan akuntansi. Dan saat ini, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu Encik Lydia Kumayas, saya saat ini sedang akan mempresentasikan sebuah hasil analisis dari sebuah perusahaan, analisis dari laporan keuangan atau financial statement-nya dari sebuah perusahaan. Dan saat ini yang akan saya analisis adalah perusahaan gudang garam. Ya, kita akan share screen dulu. Baik, saat ini kita akan menganalisa laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk, sebuah perusahaan yang sudah tercatat dalam IDX sejak tunggu, nanti kita bahas sebentar karena akan ada profilnya. Kita akan lanjut. Di dalam perusahaan Gudang Garam Tbk ini yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah profil perusahaannya, yang kedua adalah rasio keuangan yang akan kita gunakan dalam melihat seberapa bagus perusahaan tersebut, perusahaan Gudang Garam ini. Yang pertama kita menggunakan rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini untuk melihat seberapa kelikuidan dari perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas tunainya. Yang kedua adalah rasio profitabilitas atau rasio labanya, akan dibandingkan dengan beberapa faktor seperti investasi, aset, atau modalnya. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan rasio solvabilitas. Yang rasio solvabilitas ini kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Dan yang terakhir adalah rasio aktivitas, yaitu efisiensi. Intinya rasio aktivitas itu efisiensi. Dan selanjutnya kita akan melihat tentang perhitungan dividennya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hasil analisanya. Nah, kita masuk dalam profil perusahaan. Ya, nama perusahaannya adalah PT Gudang Garam Tbk. Saya tidak sempat mencatat kalau nama emitennya atau kode sahamnya, yaitu GGRM, kalau yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, tempat dan tahun berdirinya itu perusahaannya berdiri di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Nah, perusahaan ini bergerak dalam sektor goods industry dan subsektornya tobacco manufacturers atau produsen rokok. Perusahaan ini memfokuskan pada produksi rokok kretek. Nah, nama pendiri dari perusahaan ini yaitu bahasa Cina sih. Maaf kalau salah sebut. Xiao Yinghui atau Suryawono Wijoyo. Nah, dan penerusnya adalah Rahman Halim dan Susilo Wonowijoyo. Nah, perusahaan ini IPO perdana atau tercatat sebagai perusahaan terbuka pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus tahun 1990. Nah, penawaran umum perdana sahamnya yang saya dapat itu yang pertama dia mencatatkan 57.807.800 lembar saham di Bursa Efek Jakarta sebelum dia berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan harga 10.250 per lembar sahamnya. Nah, untuk saat ini lembar saham yang beredar dari perusahaan Gudang Garam ialah 1.924.088.000 lembar saham. Nah, kita masuk masih dalam profil perusahaan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GGRM
bergerak di bidang industri rokok dan aktivitas lain yang terkait dengan industri rokok. Gudang garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek termasuk jenis rendah tar dan nikotin, serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Nah, merek-merek rokok gudang garam ini antara lain adalah Klobot, Sriwedari, Jeja, Parta, dan lain-lain. Ada beberapa yang saya catat, tapi nanti dibaca saja karena sudah tertera. Nah, lanjut. Kita masuk dalam perhitungan rasio keuangannya. Yang pertama yang akan kita bahas itu ya rasio likuiditas. Nah, jadi yang pertama dalam rasio likuiditas, kita akan menghitung rasio lancarnya. Ya, apa itu rasio lancar? Rasio lancar itu aktiva lancar dibanding hutang jangka pendek. Nah, maksudnya apa? Itu kemampuan dari aktiva lancar perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Hutang jangka pendek itu hutang yang berjangka atau yang harus dibayar 1 tahun, selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Itu yang dimaksud hutang jangka pendek. Nah, aktiva lancar dari perusahaan ini ada 59 triliun, 59,3 triliun. Dibagi dengan hutang jangka pendeknya ada 28,369283. Nah, nominal ini kita dapat dari mana? Untuk setiap nominalnya kita ambil dalam laporan keuangan yang ada laporan konsolidasian. Nah, kita akan mengambil di laporan arus kasnya. Mari kita masuk dalam laporannya. Ini. Yang tadi kita dalam perusahaan gudang garam, kita masuk dalam laporan posisi keuangan. Kita akan ambil total aset lancarnya. Total aset lancarnya adalah ini, yang 59 yang tadi, 59,3 sekian. Oh iya, untuk yang saya presentasikan, saya ambil semua untuk di tahun 2021. Nah, jadi total aset lancarnya ada 59,3 triliun. Nah, kita bandingkan dengan hutang lancar. Kita cari hutang lancar masih dalam laporan posisi keuangan. Ini apa dia? Ini dia, liabilitas jangka pendek atau hutang lancar. Ini ada 28,3 triliun. Kembali lagi di dalam PowerPoint. Nah, jadi 59,312,578 dibagi dengan 28, maka kita akan mendapatkan hasil 209%. Nah, jadi aktiva lancar yang jadi hutang jangka pendek perusahaan dapat dibiayai melalui aktiva lancarnya sekitaran 209%. Jadi aktiva lancarnya sudah mencukupi atau melebihi dari hutang jangka pendek. Nah, selanjutnya kita akan bahas dalam rasio cepat. Itu kita akan melihat aktiva yang lebih liquid lagi, yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang jangka pendek atau kewajiban lancar dikali 100%. Nah, maka kita akan dapatkan di sini 59,312,578 atau total aktiva lancarnya dikurangi dengan 47,456,225 atau persediaannya. Nah, di mana persediaannya, kita masuk lagi dalam laporan konsolidasian, kita lihat dalam aset persediaan, ini dia 47,456,225. Inilah total persediaan yang dimiliki oleh Gudang Garam, PT Gudang Garam TBK pada tahun 2021. Kita kembali lagi dalam PowerPoint-nya. Nah, jadi 59,312,578 dikurang dengan 47,456,225 dibagi dengan 28,369,283. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 11,8 triliun. Nah, 11,8 triliun ini adalah hasil dari aktiva yang lebih lancar lagi aktiva yang lebih lancar lagi itu ada misalkan ada piutang. Nah, kita lihat saja dalam laporan
laporan keuangannya itu ada kas dan setara kas, itu aktiva yang paling lancar, itu piutang usaha pihak ketiga, terus ada PPN dibayar di muka, ada juga beban dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Itu semua yang termasuk dalam aktiva lancar. Nah, setelah dibagi dengan kewajiban lancarnya, kita akan mendapat bahwa aktiva yang lebih lancar lagi dari perusahaan gudang garam. Jadi di perusahaan hanya mampu membayar 41,79% dari kewajiban lancarnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang rasio, cash ratio. Cash ratio itu adalah aktiva yang lebih liquid lagi, yang ada dalam perusahaan atau kas dan setara kas itu memang sudah berbentuk tunai. Kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Nah, kas dan setara kas kita akan dapati bahwa kas dan setara kas adalah 4.169.740. Nah, 4.169.740 ini kita lihat dalam aset lancarnya, ini dia kas dan setara kas kita temukan. Maka kas dan setara kas dibagi dengan hutang lancar yang ada, kita akan mendapati untuk persentasenya itu 14,69%. Jadi kas dan setara kasnya hanya mampu membayar sebanyak 14% dari hutang lancarnya yang ada dari perusahaan. Baiklah, setelah rasio likuiditas, kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Baiklah, kita masuk dalam rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas, kita akan menghitung kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Nah, yang pertama yang dalam rasio profitabilitas, itu yang saya catat, yang saya berikan ada 6 rasio keuangan. Yang pertama itu rasio laba operasional atau laba operasi. Dalam laba operasi kita menghitung laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, kita masuk lagi dalam laporan keuangannya. Kita lihat ini kan laba operasi. Laba operasinya yang kita input ini, yang laba usaha. Laba operasi atau laba usaha pada penjualan atau pendapatan yang ini. Kalau di saya itu pendapatan, kalau ada yang di lainnya itu penjualan. Nah, jadi 7361 dibagi dengan 124,881,266. Nah, 7361, 765, 124, 88166 kali 100. Nah, kita akan dapatkan bahwa laba bersihnya hanya sekitaran 5,88% dari total penjualan. Itu yang kita lihat. Jadi laba bersihnya dari perusahaan hanya 5,89% dari penjualan. Nah, selanjutnya kita menghitung laba kotor atau gross profit margin, hampir sama dengan laba bersihnya, tapi yang di input sini adalah nilai dari laba kotor. Laba-laba. Kita masuk dalam laporan keuangannya, laba bruto atau laba kotor itu 14.272.611 dibagi dengan pendapatan atau 124.881 sekian. Nah, kita akan dapatkan bahwa presentasi laba kotor pada penjualan bersihnya adalah sekitaran 11,42%. Jadi, laba kotor hanya sekitaran 11% pada penjualan bersihnya. Nah, dalam rasio profitabilitas ini dia kalau semakin tinggi presentasinya maka semakin baik. Maksudnya itu semakin tinggi presentasinya kan itu berarti labanya semakin banyak, maka itu semakin baik. Selanjutnya kita hitung adalah net profit margin atau laba bersih. Memang laba netonya itu kita dapatkan dari laba bersih setelah dipotong dengan pajak penghasilan dibagi dengan penjualan bersihnya yang tadi. Nah, kita akan dapatkan, kita lihat dulu dalam laporan keuangan laba setelah pajaknya di mana. Nah, ini laba setelah pajaknya adalah 560.05.321. Yang saya input sebelumnya adalah 7361 itu laba usaha, dan yang diinput ini sudah dikurangi dengan bunga, dia jadi 7,2, dan selanjutnya setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dia menjadi 5,6, dan 5,6 itulah yang akan kita input dalam laba bersih setelah pajaknya. Nah, kita akan dapati bahwa laba bersih setelah pajak pada penjualan bersih hanya 4,48% dari penjualan bersih pada tahun 2021. Nah, selanjutnya kita akan menghitung
Kan saya bilang tadi ada 6, tadi kita berbahas 3, dan selanjutnya kita akan menghitung return on investment, pendapatan pada investasi. Dalam menghitung ROI atau return on investment, itu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Dalam ROI ini, dia menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Jadi dia kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menutupi investasi yang telah dikeluarkan perusahaan. Misalkan itu perusahaan berinvestasi untuk meningkatkan labanya, misalkan dia menginvestasi memperluas lahan pekerjaan atau membangun gedung yang baru. Nah, itu investasi dari perusahaan. Jadi itu perbandingan laba pada total asetnya perusahaan. Jika kita mencari total aset perusahaan, kita lihat dalam laporan keuangannya, total aset dari perusahaan, kita masuk dalam laporan posisi keuangan adalah 89,964369. Laba bersih setelah pajak sudah kita lihat tadi. Dalam rasio ini, yang rasio net profit margin atau rasio laba neto. Jadi setelah kita input nilainya, kita mendapatkan bahwa laba bersihnya sekitaran 6,23%. Jadi laba bersih yang didapat di perusahaan itu sekitaran pada tahun 2021 itu sekitar 6,23% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini yang laba bersih setelah pajak. Nah, kalau kita menghitung return on asset atau ROA, kita menghitung yang laba bersihnya saja sebelum dipotong pajak pada aset. Laba bersih sebelum dipotong pajak kita dapati dalam laporan keuangan laba bersih setelah pajak. Dia adalah 7,286, 7286, 864. 7286, 824 dibagi dengan total aset. Kita mendapati bahwa laba bersihnya adalah sekitaran 8% dari total aset. Selanjutnya kita masuk dalam return on equity. Dia laba bersih setelah pajak yang ini pada total ekuitas. Nah, total ekuitas, mari kita lihat total ekuitasnya ada berapa. Total ekuitas laporan posisi keuangan ini dia. Kan tadi laporan laba rugi yang kita lihat, sekarang laporan posisi keuangan. Kembali lagi laporan posisi keuangan. Total ekuitas adalah 59,288,274. Kita bandingkan, laba bersih setelah pajak pada total ekuitas adalah sekitaran 9,45%. Jadi pada tahun 2021 juga perusahaan mencetak 9,45% laba bersih setelah pajak pada total ekuitasnya. Atau kalau menurut yang saya cari, return on equity ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan jika ada orang yang membeli saham dari perusahaan Anda. Jadi ekuitasnya atau modalnya. Jadi laba bersih pada modal. Lanjut, setelah kita menghitung rasio profitabilitas atau rasio labanya, rasio keuntungannya, kita masuk dalam rasio solvabilitas atau dalam rasio solvabilitas ini yang akan kita hitungnya adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Nah, dalam rasio solvabilitas kita akan menghitung yang pertama ada debt to equity ratio. Apa itu debt to equity ratio? Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan hubungan jumlah utang dengan ekuitas. Cara hitungnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitasnya dikali dengan 100. Nah, kita dapatkan bahwa total utang adalah sebesar 51% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi utang yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 51% dari ekuitas. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut, dia kalau dijual semua asetnya itu dapat membiayai semua hutangnya, dapat membayar semua hutangnya, dan masih ada sisa sekitaran 49%. Lanjut ada debt to asset ratio. Nah, debt to asset ratio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini menggambarkan sejauh mana utang bisa ditutupi oleh aset yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi kita menghitung total utang dibagi dengan total aset. Kita dapati bahwa total utang dari perusahaan pada tahun 2021 pada PT Gudang Garam Tbk adalah sekitaran 34% dari asetnya. Dalam rasio solvabilitas ini, semakin rendah presentasinya itu semakin bagus karena menandakan bahwa total utang dari perusahaan itu sedikit. Jadi begitu rasio solvabilitas. Selanjutnya kita akan bahas rasio aktivitas. Nah, dalam rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang perusahaan miliki. Nah, dalam rasio aktivitas kita menghitung yang pertama adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi yang akan kita hitung adalah penjualan bersih pada rata-rata piutang. Sebenarnya saya sudah mencatat saya membuatnya dalam Excel.
Saya mencatat dalam Excel, semua rasionya sudah saya catat dalam Excel, baru saya buat dalam PowerPoint. Dalam rasio aktivitas, dia mengukur, dalam rasio receivable turnover, dia mengukur efektivitas pengelolaan piutang dari perusahaan, Mas. Oh ya, semakin tinggi semakin bagus. Jadi ini menandakan, kembali lagi pada PPT-nya. Nah, kenapa semakin tinggi semakin bagus? Itu menandakan bahwa kan ini kita menghitung penjualan bersih pada rata-rata piutang. Nah, penjualan bersih kita dapati 2,65 kalinya dari piutang. Maka semakin tinggi perhitungannya, semakin tinggi nilainya, yang hasilnya value, maka semakin baik karena menandakan bahwa setiap pembeli yang membeli dari perusahaan itu membayar secara cash, atau piutangnya cepat berlalu atau cepat terganti, atau itu menandakan bahwa piutang dari perusahaan tidak terlalu banyak. Kalau piutang tidak terlalu banyak, maka yang lebih banyaknya adalah kasnya. Kalau piutangnya sudah terlalu banyak, maka jika misalkan piutangnya dibayar per setengah tahun atau akan dibayar setengah tahun kemudian, maka perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan selanjutnya adalah inventory turnover. Dalam inventory turnover, kita menghitung harga pokok penjualan pada rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan ini atau penjualan bersihnya pada rata-rata persediaan. Kita lihat dalam laporan keuangannya, kita lihat karena memang saya tidak mendapati untuk rata-rata persediaannya dan rata-rata piutangnya, maka saya menginput nilai yang ada. Kan kalau rata-rata itu saya cari bahwa kalau di perusahaan yang lain ada piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha lainnya. Itu ada sekitaran 4, kalau di perusahaan yang lain itu ada sekitaran 4 piutang, tapi kalau di saya ini hanya ada 1, maka saya input saja nilainya yang ada di sini. Jadi setelah kita menghitung harga pokok penjualan pada rata-rata persediaannya ada sekitaran nilainya adalah 2,3. Dalam rasio aktivitas kan lebih banyak, lebih bagus, karena itu menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menjual barang-barangnya atau menyalurkan inventory. Nah, yang saya catat ini, perputaran persediaan mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Nah, itu kalau dalam pengelolaan persediaannya atau inventorinya kita menggunakan, kalau dalam akuntansi kita menggunakan ada metode LIFO, FIFO, dan average. Dan selanjutnya adalah total asset turnover. Kita membandingkan antara penjualan bersih pada total aktiva. Total asset turnover ini sama dengan rumus return on asset. Jadi kita akan dapati bahwa penjualan bersihnya kita dapati hasilnya 0,08 pada total aktifanya. Jadi penjualan bersih pada total aktifanya adalah 0,08. Nah, perputaran aktiva tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran aktiva tetap, maka semakin efektif aktiva tetapnya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung rasio keuangannya, kita akan menghitung perhitungan dividen. Kita masuk dalam perhitungan dividen. Dalam perputaran dividen ini, saya menggunakan dividen payout ratio atau DPR. Nah, dalam dividen payout ratio itu total dividen dibagi dengan laba bersih. Nah, pada tahun 2021 perusahaan membagikan dividen sebesar 5,002,629. Nah, mari kita lihat dalam laporan keuangannya. Ini kita dapati dalam laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas kita dapati bahwa perusahaan pada tahun 2021 menyalurkan sebanyak 5,002,629 dividen pada setiap pemegang sahamnya. Setelah dihitung, kita dapati bahwa dalam dividen payout ratio-nya adalah 67,954. Maksudnya di sini itu berapa banyak dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersihnya. Jadi laba bersih dari perusahaan itu 7361,765. Diambillah dividen sebesar 67%, yaitu 5,002,629 yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, sisa daripada dividen itu dijadikan sebagai laba ditahan perusahaan untuk dipakai dalam keperluan operasional perusahaan. Setelah kita menghitung dividen payout ratio, kita akan menghitung return saham. Yang saya dapati, rumus dari return sahamnya adalah PT kurang PT1 per PT1. Nah, apa itu PT1? Apa itu PT dan PT1 itu? Nah, PT-nya itu adalah harga sekarang dari saham. Maksudnya harga sekarang dari saham dikurang dengan yang PT1 atau harga awal beli saham dibagi dengan harga awal beli dikali 100%. Maka kita akan dapati
kita pindah dulu dalam file Excel yang sudah saya siapkan. Itu dalam saham, jumlah saham beredar dari perusahaan Gudang Garam Tbk mulai dari tahun 2020 sampai 2022 itu tidak ada perubahan, adalah sekitaran 1,9 M, 1,9 miliar lembar saham. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2020, harga saham dari PT Gudang Garam adalah sebesar 41.000. Saya mendapatinya di website. Untuk nominalnya ini saya dapatnya di website. Sedangkan di tahun 2021 harga sahamnya turun 30.600. Nah, dalam return saham yang saya jelaskan tadi itu yang kita hitung adalah harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham awal dibagi harga saham awal. Nah, kita dapati bahwa harga sahamnya itu minus 10.400 dibagi dengan 41.000. Maka kita akan dapati bahwa harga saham perusahaan di tahun 2021 berkurang sebanyak minus 25% dari harga saham di tahun 2020. Jadi harga sahamnya mengalami penurunan atau capital loss dari 41 ke 30.600 atau sekitaran minus 25,37% dari harga saham awalnya. Itu misalkan 41.000-nya itu harga saham saat membeli sahamnya untuk pertama kali. Ini saya masukkan dalam Excel ini kenapa di 100%, karena ini harga awalnya, harga awal dari perusahaan. Nah, di tahun 2022 sahamnya mengalami penurunan dari harga awalnya 41.000 menjadi 18.000. Nah, maka saya catat setiap tahun nilai saham Gudang Garam terus mengalami penurunan atau capital loss jika dibandingkan dengan tahun awal belinya gitu. Nah, setelah kita ada dalam perhitungan dividen, inilah yang hasil analisa yang ada di Excel tadi saya pindahkan ke sini. Setiap tahunnya kita lihat di dalam rasio likuiditas di tahun 2020 rasio lancarnya adalah 291, di tahun 2021 209, dan tahun 2022 menjadi 190. Masuk lagi dalam Excel-nya, saya sudah menghitung. Nah, saya sudah membuat catatan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek melemah dari tahun ke tahun. Jadi rasio lancarnya perusahaan ini semakin menurun dari tahun 2020 ke 2022. Nah, jadi saya catat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya melemah dari tahun ke tahun. Nah, juga untuk rasio cepatnya cenderung juga menurun. Kemampuan aktivitas lancar dalam membayar hutang jangka pendek. Selanjutnya kita lihat dalam rasio kas-nya. Kita masuk dalam tahun 2022 dulu. Ini perhitungan yang saya buat. Ini 4 triliun dibagi. Oh iya. Nah, jadi ini kemampuan kas atau setara kas dalam rasio kas, kemampuan kas atau setara kas untuk membayar hutang lancar perusahaan. Nah, dia di tahun 2020 ada sekitar 28%, di tahun 2021 dia turun menjadi 14%, tapi di tahun 2022 dia naik sedikit menjadi 15%. Begitu juga untuk rasio profitabilitas, dia cenderung semuanya mengalami penurunan. Ini semuanya mengalami penurunan. Berarti kinerja perusahaan mulai menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam rasio solvabilitas juga sudah terlihat sangat jelas bahwa kemampuan perusahaan itu semakin menurun karena dalam debt to equity ratio, ekuitas perusahaannya naik menjadi 53%. Jadi hutang dari perusahaan sudah 53% dari total nilai ekuitasnya atau total modalnya. Juga debt to asset ratio-nya cenderung meningkat. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang cenderung menurun. Kemampuan perusahaan dalam membayar hutang cenderung menurun. Rasio aktivitasnya juga kurang lebih sama. Dia dalam perusahaan Gudang Garam dia cenderung menurun ya. Ini naik tapi naik sedikit dalam inventory turnover. Tapi untuk yang total asset turnover dia sangat-sangat menurun. Nah, kita lanjut dalam pembagian dividen. Kenapa ini kosong? Nah, di tahun 2020 perusahaan saya dapat dalam laporan konsolidasi, saya dapat catatan di bawah. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perserawan tanggal 28 Agustus 2020, perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kas. Jadi tahun 2020 perusahaan tidak membagikan dividen kas. Makanya yang di dividen payout ratio-nya 0. Sedangkan di tahun 2021 memberikan dividen sebesar 5 triliun, membagikan 5 triliun dividen
kepada para pemegang saham. Nah, yang anehnya bagi saya, di tahun 2022 perusahaan membayar dividennya sudah melebihi dari laba yang didapat perusahaan di tahun itu, di tahun berjalan, di tahun 2022. Perusahaan membayar sebesar 110%. Jadi dividennya ada 110% daripada laba bersihnya. Dia naik 10% dari laba bersih yang tercatat. Nah, di tahun 2022, masuk dalam perhitungannya tahun 2022, perusahaan membayar dividen sebesar 4.329.198. Sedangkan laba bersih yang diciptakan oleh perusahaan itu 3.908.926. Setelah saya dicek, mari kita lihat dalam laporan keuangannya. Pada laporan ini perusahaan tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ada kas dan setara kas yang sebanyak 4,407 dari perusahaan. Jadi perusahaan masih memiliki kas sebesar 4 triliunan, 4,4 triliun. Kita lihat itu tadi yang pada laporan posisi keuangan, dan sekarang pada laporan laba ruginya kita lihat laba usahanya itu 3.908.926, sedangkan dia membagikan dividen sebesar 4 triliunan lebih. Tapi kalau menurut saya dia mengambil di kas. Maaf jika salah ya, Ci. Dia mengambil di kas karena kasnya lumayan besar. Lanjut lagi, jadi ada yang lain. Nah, ini saya catat investor jangka panjang memilih DPR rendah atau dividen payout ratio rendah. Karena untuk jangka panjang, maka kalau dividen yang dibayarkan semakin rendah pada para pemegang saham, itu artinya perusahaan lebih memungkinkan menaikkan harga sahamnya, atau kalau investor jangka panjang lebih memilih capital gain-nya daripada dividen yang dibagikan. Sedangkan kalau investor jangka pendek lebih memilih DPR yang tinggi atau dividen payout ratio yang tinggi, karena itu hanya bertahan beberapa tahun saja, karena dia hanya bertahan beberapa tahun saja di perusahaan tersebut, dan nantinya dia akan menjual lagi sahamnya. Sebenarnya hasil analisa saya kebanyakan dari Excel. Saya membuatnya dari Excel dan disalin ke dalam PowerPoint. Baik, sekian dari saya. Jadi demikianlah presentasi dari saya tentang bagaimana kinerja atau hasil dari laporan keuangan, hasil analisa saya tentang laporan keuangan dari perusahaan Gudang Garam, PT Gudang Garam Tbk. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih.